Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Pada Selamat malam malam, Bu. ini kita akan mendengarkan presentasi dari Aryo Surya Trinata terkait penerapan machine learning dalam hal ini neural network ya dengan berbantuan software JASP. Kepada Aryo disilahkan. Dan ini adalah LKTI Sekannya dulu ya Aryo ya, finalis LKTI Sekan di tahun 2023 ya. 2023 finalis LKTI yang diselenggarakan oleh Unsri. Aryo masih di mute ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penerapan machine learning dengan algoritma backpropagation, neural network regression dalam menganalisis dan menekan faktor penyebab stunting di Provinsi Jambi. Nah, ini sebenarnya dibuat oleh 3 orang, yaitu saya sendiri dan Kak Ramayani dan juga Kak Wanti dulu, yang dibimbing oleh Bu Bunga. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya stunting itu memiliki dampak yang serius bagi SDGs karena kan stunting juga menghambat pertumbuhan anak-anak. Jadi nanti pas dia remaja maupun dewasa itu tidak maksimal performanya. Nah, lalu itu rumusan masalahnya itu ada penyebab faktor faktor penyebab stunting, terus juga bagaimana memvisualisasikan faktor-faktor tersebut, terus juga ada tentang bagaimana penerapan machine learning di backpropagation neural network regression. Nah, tujuan penelitian ini sendiri itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting, terus juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan stunting, lalu juga menambah wawasan untuk menggunakan machine learning. Nah, singkat cerita, stunting itu pertumbuhan linear yang tidak memadai pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jadi, waktu dia di bawah usia 5 tahun, itu gizinya kurang atau ada hal-hal lainnya, jadi dia tidak bisa berkembang dengan optimal. Nah, faktor-faktornya sendiri itu ada penyakit tuberkulosis, kurangnya buruknya sanitasi, terus juga kurangnya ASI eksklusif, lalu juga kemiskinan, dan yang terakhir itu menghidap pneumonia. Nah, tadi kan sudah kita bicarakan tentang stunting. Jadi stunting ini kita ngamalkan nanti dengan ANN atau Artificial Neural Network. Itu kurang lebih untuk mengamalkan kegagalan. Jadi dengan kegagalan yang ada itu dikumpulkan, lalu dikelompokkan, lalu dicari model yang terbaik, yang paling kecil kegagalan pada datanya. Nah, lalu machine learning sendiri ini adalah algoritma yang belajar dari pengalaman. Jadi dari pengalaman yang ada atau data-data yang sudah diproses itu dipelajari dan dicari bentuk yang terbaiknya untuk memprediksi hasil yang terbaru. Nah, selanjutnya kita ke architectural neural network. Nih, konsep neural network sendiri itu seperti otak. Jadi, ya kurang lebih neural network ini otak manusia yang diprogram dalam machine learning. Nah, ini memerlukan fungsi aktivasi untuk meningkatkan nilai akurasinya. Nah, selanjutnya itu di dalam algoritma backpropagation itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu input layer atau lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem. Lalu hidden layer, ini lapisan antara input layer dan output layer. Jadi ini hidden layer itu seperti hal yang mempengaruhi si variabel. Nah, sedangkan output layer itu lapisan terakhir dari neural network yang menghasilkan output system. Lalu juga ada loss atau error untuk menghitung seberapa bagus performa dari neural network yang kita lakukan. Nah, flowchart-nya ini tampak pada layar. Dia mulai dari start, terus juga selesai di akhir. Nah, ini sendiri ada data-data yang kami gunakan. Yang pertama itu persentase data balita stunting di Provinsi Jambi tahun 2021. Yang ini bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif, yang ini tidak mendapat
fasilitas sanitasi. Yang ini balita yang mengidap pneumonia, yang ini TBC, yang ini penduduk miskin. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini sebenarnya, oh, ini akan saya bahas juga cara mendapatkannya. Tapi ini saya bahas secara sekilas dari hasilnya. Jadi kan ini kami mencoba beberapa struktur. Yang pertama itu dibedakan dari learning rate-nya. Learning rate ini kecepatan si machine learning melakukan atau mengolah model. Jadi semakin dekat dengan nol, dia semakin lambat, berarti modelnya semakin akurat. Semakin dekat dengan satu, dia modelnya semakin kurang akurat, tapi bekerjanya semakin cepat. Nah, jadi kami bagi ke dalam strukturnya, itu nanti saya jelaskan lebih detail, tapi yang di sini kita perhatikan itu nilai MSE, RMSE, dan MAE. Yaitu kita cari yang nilai terkecil, karena ini adalah nilai error. Semakin kecil nilai errornya, pasti modelnya semakin bagus. Nah, itu didapatkan learning rate dengan struktur ah learning rate 0,01 dengan struktur hidden layer-nya itu 384111. Nah, ini nanti juga saya jelaskan lebih lanjut untuk visualisasi grafiknya. Tapi tadi kan model kita kan tiga, berarti dia ada tiga layer di hidden layer yang pertama. Dia kan 8, aduh, 8, 4, 1, 1. Jadi ini kan ada 5 hidden layer. Terus juga ada 3 faktor di hidden layer yang pertama, lalu ada 8 faktor di hidden layer yang kedua, dan seterusnya sampai ke hidden layer yang kelima. Nah, selanjutnya, hidden layer yang dimaksud itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi si variabel. Variabel independen kita kan tadi ada 5. Nah, itu pas dengan hidden layer yang ada. Hidden layernya juga 5. Nah, jadi layer-layer yang ada di dalam hidden layer itu adalah faktor penyebab atau yang mempengaruhi si hidden layer. Nah, untuk yang hidden layer pertama itu kan ada 3. Jadi ada 3 faktor yang kami cari menggunakan berdasarkan referensi yang ada. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk miskin itu upah minimum, tarif hidup masyarakat yang buruk, meningkatnya angka pengangguran, dan variabel yang kedua itu bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, ada 8 faktor. Pneumonia ada 4 faktor. Nah, lalu untuk penduduk yang tidak mendapat akses fasilitas sanitasi itu ada 1. Nah, sedangkan yang tuberkulosis ini paling banyak karena ya lumayan jelas juga sih dengan referensinya karena tuberkulosis ini banyak penyebabnya. Terus juga dampaknya itu lumayan signifikan ke dalam stunting. Nah, itulah hasilnya. Ini kurang lebih gambaran rancangan penelitian. Jadi dia ada tahap persiapan, pelaksanaan, integrasi kebijakan, terus juga implementasi dan evaluasi. Nah, ini kesimpulannya itu kurang lebih kami berhasil memodelkan menggunakan machine learning backpropagation neural network dan mendapatkan model yang terbaik, yaitu learning rate 0,01 dengan pola arsitekturnya itu 384111. Nah, selanjutnya itu kami memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, lalu juga ada naskah akademik yang kami buat berdasarkan artikel kami, bukan artikel, makalah kami, dan diberikan ke Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya kita praktek pembuatan ininya, analisanya. Pertama kita buka aja SP dulu ya. Ini loadingnya memang agak lama ya, karena JSP cukup berat aplikasinya. Nah, baik, di sini karena datanya saya sudah ada, jadi saya langsung open aja. Tapi kalau datanya masih belum ada, ini tinggal di new data, lalu ditambah variabelnya, diedit variabelnya, juga dimasukkan datanya. Tapi karena data saya sudah ada, saya open saja. Nah, ini.
Nah, ini data yang saya tunjukkan tadi itu diinput ke dalam JASP-nya. Nih, yang pertama stuntingnya, kita id data dulu. Ini ada stuntingnya 27,2, 27,2, dan seterusnya sampai ke penduduk miskin. Nah, lalu kita pencet analyze. Nah, pada waktu pertama kali download JASP, itu dia tidak lengkap analisis ini ya nih. Yang di atas ini toolbarnya, dia tidak lengkap. Jadi kita harus tambahkan manual sendiri. Nah, itu kita tambahkan yang penting atau yang biasa digunakan itu machine learning, network, ada SEM juga, terus ada survival, ada time series, dan juga ada visual modeling. Bahkan ada R console. Nah, ini karena kita menggunakan machine learning, jadi dia di menu machine learning, di regression neural network. Nah, ini seperti yang regresi biasa, kita masukkan yang variable dependennya apa, yaitu stunting, terus juga variable independennya itu sisanya. Nah, ini sebenarnya langsung keluar ya, kalau di JSP memang kencang gitu ya, langsung diproses. Nah, di sini kita bisa mencari atau mendapatkan informasi. Yang pertama itu ada performa modelnya. Nah, performa model ini tabel MSE, RMSE, MAE, MAD, MAPE, R square. Ini untuk mencari model terbaik dan juga untuk mengevaluasi model kita. Nah, lalu di sini ada plot juga atau grafik. Kita aktifkan network structure-nya. Structure. Nah, ini untuk melihat si networknya tadi, rancangan gambar grafiknya. Nah, lalu di sini ada data split juga. Data split ini karena ini machine learning, dia kan belajar dulu. Nah, jadi dia belajarnya itu di 7 nih, trainnya 7, validasinya 2. Di validasi ini ngecek dia sudah tepat atau belum. Jadi dia divalidasi, baru diuji itu 2. Sebenarnya ini datanya terlalu sedikit juga sih untuk mau dilakukan machine learning. Tapi sudah akurat. Balik tadi. Nah, lalu karena kita menggunakan algoritma backpropagation, jadi di bagian algoritmnya ini kita ganti ke backpropagation. Nah, disinilah kita bisa mengubah learning rate-nya. Semakin dekat dengan nol, dia semakin lama bekerjanya, tapi semakin akurat modelnya. Nah, lalu di bagian topologinya ini atau structure plotnya ini, sabar dia masih loading. Ini bisa kita atur juga sesuka hati ya, tapi berdasarkan referensi. Soalnya kalau diatur terlalu acak, nanti hasilnya juga tidak bagus. Nah, ini ada bawaan settingan awalnya, itu population size-nya 20 atau populasinya, terus juga generations-nya. Nah, lalu layernya itu maksimal kita mau berapa, terus juga nodes atau titik-titik tiap layer ini maksimal berapa, dan sedemikian rupa. Tapi di sini waktu itu kami menggunakan manual. Jadi berdasarkan yang dibuat otomatis dengan JASP ini, kami lihat yang terbaik, yaitu ada di 5 hidden layer, karena faktor kami juga ada 5 variabelnya. Nah, ini jadi angkanya itu kami sesuaikan dengan yang pertama kali atau yang beberapa kali lah, yang diciptakan di JSP ini secara random. Lalu kami ubah-ubah angkanya sedikit. Nah, itulah dapat tabel ini. Jadi angka-angka ini itu kami dapatkan dari perhitungan di JSP-nya. Jadi pertama kan dia lakuin otomatis dulu. Lalu kami hitung-hitung, lalu kami ubah-ubah mencari yang paling kecil ini ya. MSE, RMSE, dan MAE. Nah, lalu di sini kita bisa lihat kalau MSE-nya itu sangat besar, 11,475. Padahal kan di sini 0,598. Nah, mengapa itu terjadi? Karena datanya ini juga besar. Nih, 27,2, tapi dia jumlahnya itu terlalu kecil. Jadi, untuk mengatasi ini, kami waktu itu mereduksi atau mengecilkan datanya. Jadi dia kan datanya itu nih 27,2. Nah, itu kami buat jadi 0,272 atau kami bagi 100. Lalu kami bulatkan ke atas. Nah, itu juga sudah saya lakukan ya. Ini kita silang dulu.
Nah, lalu kita open lagi ya. Nah, ini sudah saya bagi satu semua, tapi tidak saya bulatkan. Nah, kita lihat perbedaannya apa ya kalau kita lakukan neural network regresinya. Nih, ini sama kita masukkan yang variable independent dependennya. Nah, ini sama data split, network structure, dan juga model performance. Ini 20-20% untuk lihat seberapa besar yang dites dan seberapa besar yang divalidasi. Ini propagation, ini kita ganti ke 0,01. Terus ini kita lakukan manual, ada 5 hidden layer. Ini 3, 8, 4, 11. Nah, dia lagi loading sebentar. Ini bakalan lebih cepat kalau learning rate-nya itu semakin dekat dengan 1. Nah, ini bisa dilihat ya, R square-nya itu 1 atau 100%. Nah, nilai MSE-nya bahkan lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,013. LMSE-nya juga 0,114. MAE, MAD-nya juga kecil. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang kami lakukan sebelumnya, nah, jauh beda. Dia lebih akurat yang ini, karena tidak dibulatkan ke atas datanya. Nah, jadi dia ada 5 hidden layer dan juga ada nodes atau layer-layer yang ada di hidden layer tersebut. Nah, jadi itulah kurang lebih analisis yang kami gunakan untuk meneliti stunting ini dan beserta faktornya untuk mencari tahu mana yang paling signifikan, terus juga apa yang harus dilakukan, dan akhirnya kami membuat naskah akademik dan menyerahkannya ke Dinas Kesehatan. Itu saja pemaparan materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ada pertanyaan Anda semua? Sebenarnya kalau kita langsung nggak pakai yang manual ya Aryo langsung ada hasil dari JSP-nya kan. Nah, tapi Iya, karena ini untuk KTI kita kan berusaha untuk ada kreativitasnya juga ya kan. Makanya kita pakai manual waktu itu pertimbangannya. Karena kalau misalnya nggak manual, dia sudah yang optimal langsung dipilihkan oleh si JSP ya nggak? iya, langsung Mm-mm. optimal. Nggak seru jadi untuk cerita LKTI. Kalau misalkan untuk artikel doang, kayak gitu aja langsung pakai yang JSP-nya, nah yang ini gitu ya. Nah, Nah, tapi ini kalau lihat nih. untuk KTI kan jadi ada bahasan ya, makanya pertimbangannya untuk itu manual. Iya. Nah, ini Bu. Kalau dia langsung dioptimalkan, MSE-nya langsung sangat kecil, Bu, 0,005. Iya, heeh. Ini yang dari JSP-nya langsung kan. Kalau untuk Iya, Ananda buat artikel lah, yang ini aja satu cukup gitu kan, nggak usah pakai yang kayak tadi. Tadi kan kita biar ada ceritanya, apa namanya bahasan yang seru lah ya untuk di LKTI, iya. namanya lomba kan. Seperti ini Untuk juga, dapatkan yang ini kan, Bu, tabel mm-mm, ini. iya. Dari teman-temannya ada yang ingin bertanya. Kalau misalkan datanya banyak ya pakai Python ya Rio ya, Iya, atau Orange itu bisa ini di coding di sintaks bikin sintaksnya dulu biar bisa jalan. Kalau JSP dia kan langsung ini langsung klik-klik. Tapi tetap harus ada referensi gitu. Si Ajeng pakai apa ya kemarin ya? Ajeng skripsinya neural network. iya. Pakai ini nggak sih, Bu, kemarin? Pakai tapi dia ada software lain pakai apa ya? Ada dua, jadi JSP sama karena JSP kan dia nggak merinci yang di sini nih. Kalau yang software lain itu kalau nggak salah eh untuk tampilannya atau apa gitu pertimbangan si Ajengnya lebih ini. Tapi belum dimuat sih artikelnya. Udah di submit Ajeng tapi belum dimuat.
Karena kayaknya Ajeng mensubmit pakai PDF itu. Kalau pakai PDF itu pengelola males ngeditnya jadi nggak diterbitkan. Kalau kecuali kalau Oh, artikel udah nggak ada lagi di yang submit, ya udah baru di iniin diproses. Kalau nggak ya dibiarin aja dulu tuh digantung lah ya. Cuma waktu zamannya angkatan 2019 kan belum ada persyaratan untuk lulus itu wajib Sinta, baru submit aja. Kalau yang sekarang kan syaratnya publish, bukan submit. Ada Ananda pertanyaan dari ini untuk presentasi presentasi dari Aryo ini? Ibu tunjuk aja ya. Dari Anugrah Putri Nabila, ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Febriana, Cukup, Bu. Chandra. Sudah sangat cukup, Bu. Oke, kalau sudah kita beri aplaus buat Aryo. Terima kasih Aryo yang sudah berbagi pengalamannya dalam LKTI Sekan. Jangan putus asa Aryo ya. Ibu sebenarnya kalau nggak lagi S3, Ibu masih mau membimbing LKTI nyari-nyari info lagi ya. Tapi karena Ibu fokus S3 Ibu, jadi stop dulu nih bimbing LKTI dan bimbing-bimbing yang lain. Kecuali skripsi. Skripsi aja udah Ibu kurang-kurangi ya. Udah Ibu bilang ke Bu Gusmi untuk mengurangi mahasiswa bimbingan. Sampai Ibu lulus lah insya Allah. Baik, amin. terima kasih Aryo. Aplaus buat Aryo. Ini menambah nilai Aryo ya. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama Aryo. Selanjutnya, kita minta kesediaan kelompok satu untuk mempresentasikan fisiognomi dan penerapan statistika non-parametriknya. Kepada kelompok satu, disilakan. Sembari menunggu ini, kelompok satu, Ananda, BTW untuk SEM siapa ya yang presentasi? Seingat Ibu, angkatan angkatan 2022 itu banyak stok ini, banyak stok kuesioner yang pakai G-form ya kan, karena udah banyak mata kuliah yang dilewati kan. Nah itu kan tinggal di otak-atik aja ke Smart PLS. Yang tadinya Ananda mungkin menggunakan validitas reliabilitas, terutama yang ngambil teknik sampling ya, yang tadinya pakai SPSS atau pakai Excel, validitas reliabilitasnya jadinya sekarang pakai SEM PLS. Kalau ada yang berkenan, silakan. Siapa? Boleh 3 orang, minimal 1 orang ya. Oke, sembari menunggu yang lain mempertimbangkan untuk presentasi SEM, kita persilahkan kelompok satu untuk menyampaikan ide dan gagasan serta hasil analisisnya. Silakan kelompok satu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kami dari betul. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu kami dari kelompok satu akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang penerapan uji Fisher untuk menentukan keterkaitan antara bentuk wajah dan kepribadian pada data fisiognomi. Kelompok satu yang beranggotakan ada Zahwa Rifsya, Nabila Syahada, Dinda Brilian, Nabila Arsya, Dea Wahyu, Anugrah Putri, dan Cindy Maharani. Yang pertama, pendahuluan. Fisiognomi berasal dari kata
fisis yang berarti alam, dan gonom yang berarti penilaian. Fisiognomi adalah seni dan ilmu yang digunakan untuk mengenal karakter seseorang dengan melihat wajah atau dikenal dengan face reading. Fisiognomi membagi wajah dan bagian tubuh lainnya untuk menilai karakter seseorang. Dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara bentuk wajah dengan kepribadian ekstrovert atau non-ekstrovert. Uji Fisher digunakan karena data berbentuk tabel kontingensi 2x2 dengan sampel kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anugrah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik berdasarkan bentuk wajah. Yang pertama itu bentuk wajah oval. Bentuk wajah ini memiliki sifat ekstrovert yang berarti mereka senang bersosialisasi, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan mudah berinteraksi dengan berbagai macam orang. Kemudian bentuk wajah yang kedua yaitu bulat. Bentuk wajah ini memiliki sifat ambivert yang berarti mereka dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, baik menjadi pendengar yang baik maupun menjadi sosok yang aktif dalam lingkungan sosial. Kemudian bentuk wajah persegi panjang. Bentuk wajah ini memiliki sifat introvert di mana mereka lebih nyaman bekerja dan cenderung fokus pada pemikiran internal daripada interaksi sosial. Kemudian bentuk wajah yang terakhir yaitu bentuk wajah berlian. Bentuk wajah ini memiliki sifat introvert juga, di mana mereka fokus pada diri sendiri, melakukan sesuatu dengan kesempurnaan, dan kurang nyaman dalam lingkungan sosial yang terlalu ramai. Selanjutnya, untuk bentuk metamonolit menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian yang cenderung tertutup atau pendiam. Biasa juga bisa disebut sebagai kepribadian introvert. Selanjutnya, untuk bentuk mata belok, dia menunjukkan seseorang yang memiliki sifat terbuka, ekspresif, dan penuh energi. Positifnya, mereka cenderung percaya diri, humoris, ceria, dan biasanya bentuk mata belok adalah kepribadian yang ekstrovert. Selanjutnya, untuk bentuk mata cekung menunjukkan seseorang memiliki sifat yang bijaksana dan introspektif. Positifnya, mereka cenderung kreatif, ahli dalam menulis, intens, dan juga jeli. Sisi negatifnya itu sulit untuk mempercayai orang lain, terlalu serius, dan pesimis. Bentuk kepribadian ini cenderung mereka introvert. Selanjutnya, bentuk mata yang berkantung. Seseorang memiliki keseimbangan antara sifat introvert dan ekstrovert, atau biasanya bisa disebut dengan ambivert. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik di berbagai situasi. Positifnya, mereka pekerja keras, penuh semangat. Sisi negatifnya, mereka mudah lelah secara emosional. Terkadang, untuk mata berkantung, seseorang memiliki keseimbangan. Selanjutnya, untuk bentuk mata sayu menunjukkan bahwa seseorang memiliki karakter yang lembut, penyayang, dan mudah memahami perasaan. Positifnya, mereka rendah hati, bijaksana, dan penuh perhatian. Sisi negatifnya, mereka terlalu perasa, mudah tersentuh oleh kritik. Biasanya bentuk mata sayu memiliki kepribadian yang ambivert. Baiklah, kita masuk ke data sampel. Berikut ini 30 sampel foto yang telah kami sensor semua wajahnya karena kami akan menganalisis bentuk wajahnya saja. Dapat dilihat bahwa pada foto pertama itu terdapat bentuk wajahnya oval, 2 itu bulat, 3 itu persegi panjang, dan sampai 30 itu bentuk wajahnya bulat. Hasil akhir yang didapat yaitu bentuk wajah persegi panjang itu terdapat 5 bentuk. Bentuk wajah bulat itu 9, bentuk wajah berlian itu 2, bentuk wajah oval itu 14.
Nah, berikut ini 30 sampel yang kami sensor semua wajahnya kecuali mata, karena kami akan menganalisis bentuk matanya saja. Maka dapat dilihat pada layar itu pada foto pertama itu bentuknya itu yaitu sayu, 2 itu belo, 3 itu berkantung, sampai sampel ke-30. Maka didapatlah hasil akhirnya itu bentuk mata monolit itu 5, bentuk mata belo itu 7, bentuk mata cekung itu 5, bentuk mata berkantung itu 5, bentuk mata sayu itu 8. Berikutnya. Nah, dapat dilihat pada tabel ini, bisa dilihat pada kepribadian itu kami ambil dari hasil kombinasi dari karakteristik berdasarkan bentuk wajah dan karakteristik berdasarkan bentuk mata. Yang dimana seperti contohnya pada sampel pertama itu bentuk wajahnya oval. Nah, bentuk wajah oval itu kepribadiannya itu tuh ekstrovert dan bentuk matanya itu sayu. Nah, sayu itu ambivert. Maka ekstrovert bertemu ambivert itu maka kepribadiannya ekstrovert. Maka sampai ke 30 sampel yaitu bulat, bentuk matanya sayu itu ambivert. Soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk tabel kedua ini, karena kami menganalisis menggunakan uji Fisher eksak, maka kami hanya fokus untuk menganalisis hubungan bentuk wajah dengan kepribadian, yang dimana kepribadian tadi telah dijelaskan bahwa itu didapat dari kombinasi karakteristik berdasarkan bentuk wajah dan bentuk mata. Yang dimana oval di sini kepribadiannya ekstrovert, bulat ambivert, persegi itu introvert, dan berlian itu introvert. Dan untuk 30 datanya. Selanjutnya, untuk uji Fisher ini, ada hipotesisnya yaitu dengan H0-nya yaitu tidak ada hubungan antara bentuk wajah dan kepribadian, dan H1-nya yaitu ada hubungan antara bentuk wajah dan kepribadian. Dimana dengan taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Lalu berikut ini yaitu ada tabel kontingensinya yang dimana dari total 30 sampel ini sebanyak 23 orang memiliki bentuk wajah oval atau bulat, sedangkan 7 orang memiliki bentuk wajah persegi atau berlian, yang dimana dari 23 orang dengan wajah oval dan bulat itu ada 14 diantaranya memiliki kepribadian ekstrovert dan 9 non-ekstrovert. Dan dari 7 orang dengan wajah persegi dan berlian itu tidak ada yang ekstrovert, sedangkan 7 lainnya itu non-ekstrovert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini karena data yang kami gunakan itu berbentuk tabel kontingensi 2x2 dengan jumlah sampel itu yang uji Fisher. Sebelumnya, uji Fisher itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal dalam tabel kontingensi. Nah, di sini rumus uji Fisher-nya itu seperti ini. Kalau dalam bentuk faktorialnya ada yang di bawahnya, di mana nilai A itu sama dengan 14, B 9, C sama dengan 0, D sama dengan 7, N-nya itu total sampel ada 30. Ini bisa dilihat dari tabel kontingensi di atas. Next. Perhitungannya, jadi nilai dari A, B, C, D, dan juga N itu tadi disubstitusi ke dalam formula pada formula bentuk faktorial, didapatlah nilai P-nya itu sama dengan 0,005620. Yang artinya dengan
dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan nilai p-value-nya yaitu 0,00562 yang artinya dia kecil sama dengan kecil dari 0,05 maka dia tolak H0. Artinya ada hubungan yang signifikan antara bentuk wajah. Contohnya seperti wajah oval itu cenderung memiliki kepribadian ekstrovert. Wajah bulat lebih dominan sebagai ambivert. Wajah persegi panjang dan berlian lebih banyak menunjukkan sifat ambivert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Ananda, Selanjutnya yaitu yang hasil JASP-nya lanjut di berikutnya ya. Ini Ibu nggak pakai yang Zoom Unlimit. Kita